Makanku, makanan sehat siap saji masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan Mesh News bersama saya Dina Amalia, langsung dari Studio 70 Jakarta. Ketua Umum MES yang juga merupakan Menteri BUMN Erick Thohir melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtado, Malang pada Sabtu 15 Januari 2022 dalam rangka memenuhi undangan orasi ilmiah santripreneur dan Gema Sholawat. Didampingi oleh Bupati Kabupaten Malang Muhammad Sanusi serta pengurus daerah MES Kota Malang dan Kabupaten Malang, Erick Thohir disambut antusias oleh ribuan santri Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtado. Dalam kesempatan tersebut, Erick menegaskan bahwa santri memegang peranan penting sebagai penggerak dalam perubahan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Para santri adalah calon-calon potensial pemimpin bangsa di masa depan. Dirinya berharap para santri dapat berkontribusi secara aktif baik sebagai profesional di bidang industri maupun sebagai wirausaha. Oleh karena itu, dirinya mendorong BUMN untuk menjadi salah satu fasilitator bagi para santri untuk meningkatkan kompetisinya melalui berbagai program magang dan pengembangan skill yang sinergis dan berkelanjutan. Lebih lanjut, Erick juga mengapresiasi peran pondok pesantren yang saat ini menjadi salah satu mercusuar dalam mendorong kemajuan peradaban. Menurutnya, kebangkitan pesantren dan tumbuhnya jiwa santripreneur perlu terus didorong untuk menghasilkan keseimbangan ekonomi. Bersama BUMN dan MES, dirinya berharap pondok pesantren dapat secara konsisten untuk ikut mengembangkan industri halal domestik dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Adapun Bupati Malang Muhammad Sanusi dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kunjungan Erick ke Kabupaten Malang dapat memotivasi para pengusaha yang ada di daerah. Selain itu, dirinya juga mengapresiasi kegiatan santripreneur dan Gema Sholawat yang dapat memberikan dampak positif dan membawa kemajuan dalam pembangunan di Kabupaten Malang. Selain menyambangi Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtado, Erick juga berkunjung ke Universitas Muhammadiyah Malang, kelompok tani, pasar wisata Bunga Sekor Mulyo di Batu, serta hadir dalam dialog pelaku industri kreatif startup game dan aplikasi di Kota Malang. Kolaborasi dan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem ekspor UMKM dan produk halal terus digalakan untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia pada tahun 2024. Merespon hal tersebut, baru-baru ini MES Tiongkok berinisiatif melakukan silaturahim dan audiensi dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI pada Senin 10 Januari 2022 bertempat di kantor PPI Jakarta Pusat. Audiensi tersebut dalam rangka menjajaki peluang kerjasama ekspor produk-produk halal potensial Indonesia yang dibutuhkan oleh Tiongkok. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Umum MES Tiongkok Budi Sugandi beserta rombongan diterima langsung oleh Direktur Operasional PT PPI Tri Wahyundo. Budi Sugandi dalam keterangan terpisah menjelaskan bahwa audiensi yang mereka lakukan disambut positif oleh pihak PPI, terlebih dengan semangat generasi muda yang ditunjukkan oleh MES Tiongkok dalam pergerakan dan inisiasi program kerjasama ekonomi. Oleh karena itu, Budi mengatakan dalam waktu dekat akan dilakukan kembali pertemuan lanjutan untuk merealisasikan program-program yang berkaitan dengan ekspor produk halal dalam negeri ke Tiongkok. Budi menambahkan dalam audiensi tersebut dibahas beberapa komoditas dalam negeri yang memiliki potensi untuk diekspor, yaitu kopi, sawit, dan sejumlah makanan jadi seperti keripik-keripik hasil laut. Sebagai tindak lanjut dari audiensi tersebut, Budi menuturkan bahwa pihaknya akan segera menganalisa terkait aspek produksi dan distribusi dari komoditas-komoditas yang potensial dan melakukan pemetaan mengenai jalur distribusi apabila semua komoditas potensial di dalam negeri telah siap diekspor ke Tiongkok. Pengurus wilayah MES Aceh melakukan audiensi dengan pemerintah Provinsi Aceh pada Kamis 6 Januari 2021 bertempat di Pendopo Gubernur Kota Banda Aceh. Ketua Umum MES Aceh, Aminullah Usman beserta rombongan diterima langsung oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah, didampingi Kadis Syariat Islam Provinsi Aceh EMK Alidar dan sejumlah pejabat Pemprov Aceh lainnya. Audiensi ini merupakan sarana silaturahim untuk memperkenalkan jajaran kepengurusan MES Aceh yang resmi terbentuk pasca muswil kepada gubernur, sekaligus membahas beberapa program kerja strategis yang selaras dengan konon lembaga keuangan syariah. Dalam kesempatan tersebut, Nova Iriansyah menyatakan komitmennya untuk memperkuat skema ekonomi syariah di Aceh. Komitmen tersebut dapat dilihat dari penerbitan Konun nomor 11 tahun 2018 tentang LKS. Menurut Nova, meskipun seluruh lembaga perbankan konvensional sudah bermigrasi ke syariah, namun
ada beberapa lembaga dan koperasi dalam skala yang lebih kecil yang masih berjalan secara konvensional. Oleh karena itu, dirinya berharap MES Aceh dapat ikut berperan bersama Pemprov dalam memperkuat implementasi Konun LKS melalui program kerja yang nyata, sehingga seluruh lembaga keuangan konvensional dapat bertransformasi secara utuh menjadi syariah. Lebih lanjut, Nova mengatakan bahwa hadirnya Konun yang mengatur larangan adanya rentenir di Aceh juga penting untuk segera ditertibkan. Konun tersebut sebagai partner dari Konun LKS 2018 yang akan membantu penegak hukum dalam menertibkan rentenir. Sementara itu, Aminullah Usman yang juga merupakan Wali Kota Banda Aceh mengapresiasi Gubernur Aceh yang telah menginisiasi lahirnya Konun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang LKS. Pihaknya menilai implementasi dari Konun Aceh tentang LKS ini merupakan terobosan penting dalam membangun ekonomi syariah di Aceh. Aminullah menegaskan bahwa perbankan dan lembaga keuangan lainnya dapat terus diperkuat untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat agar tidak lagi memilih jalur rentenir. Selain itu, dirinya menegaskan bahwa MES Aceh akan terus bekerja menjalankan program-program organisasi untuk memastikan pelaksanaan syariat Islam khususnya di sektor ekonomi berjalan maksimal. Grand Final ajang kompetisi Festival Kuliner Halal Kauman Solo resmi diselenggarakan pada Sabtu 8 Januari 2022 bertempat di Koken Cafe and Resto Kauman Solo. Diikuti oleh 5 menu terbaik dari 5 kategori kuliner khas dan tradisional. Agenda ini dibuka oleh Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa, didampingi oleh Sekretaris 6 Pengurus Pusat MES Ali Maskur Musa dan Kepala Perwakilan BI Surakarta Nugroho Joko Prastowo. Dalam sambutannya, Teguh menyampaikan bahwa agenda ini merupakan momentum kebangkitan ekonomi daerah di tengah situasi pandemi yang masih melanda Indonesia. Teguh juga menegaskan bahwa Pemkot Solo berkomitmen untuk mendukung penuh serangkaian program kuliner halal karena selaras dengan visi misi Wali Kota Surakarta. Menurutnya, potensi sektor kuliner halal dapat menjadi salah satu pendorong kreativitas dari UMKM yang memiliki banyak variasi kuliner khas dan tradisional yang perlu ditingkatkan mutu dan kualitasnya agar bisa merambah ke pasar yang lebih luas. Sementara itu, mewakili pengurus pusat MES, Ali Maskur Musa menyampaikan bahwa agenda ini menjadi istimewa karena dilaksanakan di lokasi yang istimewa, yaitu Kampung Kauman. Menurutnya, jika program ini dapat realisasikan dengan sukses dan memberikan dampak yang positif, dapat menjadi bentuk percontohan bagi daerah lain yang ingin mengembangkan kawasan kuliner halal. Ali Maskur menambahkan ada 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam menjalankan program kuliner halal ini, yaitu aspek syariah, aspek manajerial yang modern dengan dukungan teknologi digital, dan aspek kehalalan produk. Lebih lanjut, dirinya menambahkan bahwa MES mengapresiasi dan berterima kasih atas kepercayaan dari Pemkot Solo, BI Solo, dan pemangku kepentingan lainnya untuk ikut berkontribusi dalam program ini. Festival Kuliner Halal Kampung Kauman merupakan ajang kompetisi bagi pelaku usaha kuliner Kauman untuk menggali berbagai potensi kuliner khas dan tradisional. Agenda ini merupakan tindak lanjut dari program pelatihan peningkatan capacity building untuk para pelaku UMKM, serta menjadi bagian dari program pengembangan kawasan kuliner halal di Kampung Kauman Solo. Pemirsa, demikian Mesh News kali ini. Nantikan informasi Mesh News berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanku, makanan sehat siap saji masa kini.